Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali, walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kaitan dengan menulis novel sejarah pribadi. Jadi ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita diskusikan. Yang pertama, sekaitan dengan menyusun kerangka novel sejarah pribadi. Dan kemudian baru kita bisa mengembangkan kerangka menjadi teks cerita sejarah yang utuh gitu ya. Jadi yang pertama, langkah pertama nanti di depan akan dipaparkan bagaimana caranya menyusun kerangka. Kemudian setelah menyusun kerangka baru mengembangkan kerangka tersebut. Nah, menjadi teks cerita sejarah yang secara utuh. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu menyusun kerangka novel sejarah. Langkah-langkah membuat kerangka novel sejarah yaitu setidaknya terdiri dari 4 ini ya. Yang pertama, menentukan suatu peristiwa yang sudah dialami. Kemudian menentukan tokoh dan penokohannya. Baru membuat gambaran cerita berdasarkan struktur teks novel sejarah. Gitu. Kemudian yang terakhir, baru menentukan gambaran latar dari cerita tersebut. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu menentukan peristiwa yang akan dijadikan novel sejarah. Nah, ketika akan menentukan peristiwa yang akan dijadikan novel sejarah itu, tahap pertama yang harus dilalui adalah memilih peristiwa yang menarik dan unik. Nah, artinya ada 2 kategori nih. Yang pertama menarik dan yang kedua unik. Unik itu artinya bisa jadi tidak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut atau pernah melakukan hal tersebut. Jadi cari terlebih dahulu, kira-kira apa nih, pernah terjadi peristiwa apa gitu. Nah, kemudian baru perdalam peristiwa yang sudah dipilih. Nah, diperdalam dari peristiwa yang sudah dipilih, salah satu peristiwa yang sudah dipilih, baru perdalam peristiwa tersebut. Diperdalamnya ini nanti supaya bisa mengimajinasikan gitu. Jadi tahap ketiga, imajinasikan peristiwa yang sudah dipilih dengan realita. Nah, imajinasi tetapi masih tentu saja sesuai dengan realita kehidupan kita. Kehidupan kita sekarang seperti apa gitu. Kalau dituliskan imajinasinya kita bisa terbang, kan itu tidak sesuai dengan realitas sekarang gitu ya. Jadi sesuaikan juga imajinasinya dengan kehidupan yang sekarang. Nah, baru yang keempat, buatlah gambaran singkat mengenai peristiwa yang sudah dipilih. Nah, digambarkan secara singkat peristiwa yang sudah dipilih itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada peristiwa sejarah meletusnya Gunung Kelud tahun 1966. Nah, ini baru dikembangkan peristiwanya. Dikembangkan, aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelud meletus tahun ini. Nah, ini sama peristiwa sejarahnya. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Nah, dari sini sampai sini ini pengembangan peristiwanya. Gitu. Kemudian ada yang kedua nih, kecelakaan kereta api di Bintaro pada tanggal 19 Oktober 1987. Nah, ini baru dikembangkan kembali peristiwanya. Dalam kecelakaan kereta api di Bintaro tanggal 19 Oktober 1987, aku masih berusia 8 tahun. Nah, ini adalah
orientasinya kan gitu. Jadi mengenalkan suatu peristiwanya terlebih dahulu. Nah, jadi ketika akan membuat satu novel sejarah, tentukan terlebih dahulu peristiwa sejarahnya apa, kemudian baru dikembangkan. Ternyata kan bisa jadi kita tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa sejarah di Indonesia misalnya. Tidak jadi masalah, cari saja sejarah sekaitan dengan kehidupan kita. Misalnya sejarah yang sekarang nih, sejarah kita yang sekarang kan adanya pandemi ini. Nah, kira-kira ketika ada pandemi sekarang, kalian punya tidak suatu peristiwa yang membuat kalian itu, yang menurut kalian itu bisa dikembangkan menjadi suatu cerita gitu. Nah, baru ambil begitu ya. Kemudian menentukan tokoh dan penokohan. Kalau sudah ada peristiwa yang ditentukan, baru bisa menentukan tokoh dan penokohannya. Nah, secara garis besar, tokoh-tokoh yang ada di dalam novel sejarah itu yang pertama ada protagonis, kemudian ada antagonis, dan terakhir ada tritagonis. Nah, ketiga tokoh inilah yang nanti akan berada di dalam cerita kalian gitu. Nah, misal ini untuk tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya siapa dituliskan. Misalnya ini aku si protagonisnya mau saya kan ya. Karena ini cerita novel pribadi kan. Nah, maka aku misalnya. Nah, penokohannya baik, mudah untuk bergaul, kemudian teledor. Nah, ini ada penokohan teledornya, jadi tidak baik semua gitu ya, supaya nanti mudah untuk mengembangkan ceritanya pun. Pasti ini karena keteledoran nanti akan ada suatu peristiwa itu. Nah, kemudian ada antagonisnya yaitu Mr. X. Nah, Mr. X itu pemarah, pendendam, dan licik misalnya. Kemudian ada tritagonis Ahmad, netral, artinya penengah. Penengah baik untuk antagonis maupun untuk protagonis. Nah, ini untuk tokoh dan penokohan. Nah, baru masuk ke gambaran cerita kalau sudah ada peristiwa yang dipilih, kemudian tokoh-tokoh dan penokohannya pun sudah ada, baru masukkan gambaran cerita. Nah, gambaran cerita mengacu kepada struktur teksnya, dimulai dari orientasi sampai ke koda. Nah, jadi di bagian ini kalian tuliskan gambarannya saja, orientasinya seperti apa, nanti akan ada pengungkapan masalah, apa masalah yang akan diungkapkan, kemudian ketika menuju konfliknya bagaimana, puncak konfliknya seperti apa, resolusinya bagaimana, dan kodanya itu berupa apa. Nah, ini yang harus dilakukan. Setelah ada gambaran-gambaran kasar dari cerita, nah, setelah tadi penentuan-penentuan dari cerita kasarnya sekaitan dengan cerita-cerita dari ini, dari struktur teksnya, orientasi, pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak masalah, resolusi, dan koda, baru ke penentuan latar ceritanya. Tadi sudah ditentukan ceritanya seperti apa, baru latar ceritanya, orientasinya mau di mana, kemudian pengungkapan peristiwanya juga mau di mana, konfliknya mau di mana juga, kemudian puncak masalahnya nanti kira-kira terjadi di mana, resolusinya mau di mana juga. Nah, baru ada koda. Nah, ini penting tentu saja karena penentuan latar cerita nanti biasanya di tengah-tengah kalian kalau sudah mulai menulis, kalau tidak secara detail seperti ini latar ceritanya di mana, kemudian tokoh penokohannya tadi seperti apa, kemudian
gambaran kasar dari setiap strukturnya seperti apa, nanti kalian akan pusing sendiri, akan bingung sendiri, akan mulai dari mana. Tetapi kalau sudah seperti ini, tadi sudah ada peristiwa yang dipilih, kemudian ada penentuan cerita kasarnya dulu, kemudian tokoh dan penokohannya pun sudah ada, latar ceritanya pun sudah dibuatkan, dengan sendirinya akan mudah kalian ketika mulai menulis ceritanya. Misal, ketika kalian di tengah-tengah ternyata sudah tidak ada niat atau tidak ada mood untuk menulis, maka simpan saja terlebih dahulu si pekerjaan itu. Karena kalaupun dipaksakan, nanti tidak akan bagus ceritanya. Ceritanya tidak akan menarik. Maka simpan saja, tidak salah. Simpan saja pekerjaannya terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, setelah itu kita ada niat lagi nih untuk menulis gitu. Kita mempunyai semangat kembali untuk meneruskan pekerjaan itu. Nah, baru kita mulai. Nah, ketika mulai menulis, lihatnya ke sini. Lihatnya ke bagian langkah-langkah atau ke bagian ini yang namanya kerangka gitu. Langsung lihat, saya menulis baru sampai mana ya? Oh, ternyata ini baru pengungkapan peristiwa saja gitu. Maka akan kita mulainya dari menuju konflik. Nah, menuju konflik pun tadi sudah dibuatkan gambaran-gambaran kasarnya. Ternyata di menuju konflik ada misalnya gambaran kasarnya di menuju konflik itu saya disuruh untuk membeli makanan, misalnya membeli makanan ke warung oleh ibu. Nah, dari menuju konflik itu kan sudah tergambar latar ceritanya nanti di mana saja. Pasti ini akan ada sangkut pautnya dengan warung misalnya atau swalayan itu. Nanti puncak masalah, masuk ke puncak masalah, resolusi dan koda seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu kan nanti kekeliruan-kekeliruan dalam menulis pun tidak akan bingung gitu. Kalau kita sudah mentok nih, aduh gimana ya, sudah tidak ada inspirasi lagi, maka simpan saja terlebih dahulu. Kemudian nanti kita teruskan, patokannya tetap ke ini, tetap ke struktur ataupun ke kerangka yang telah kita buat itu. Begitu. Nah, bagian tahap terakhir kalau si cerita sejarah, novel sejarah yang kita buatnya sudah selesai semua, sudah rampung ditulis, maka bagian terakhir kita tinggal mengedit. Ada proses editing gitu. Nah, editing itu biasanya sekaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan PUEB atau ejaan-ejaan. Ternyata oh ini bahasa daerah, ini harusnya dimiringkan penulisannya misalnya. Nah, itu dibetulkan. Kemudian oh ini masih bisa nih untuk dideskripsikan kembali misalnya, boleh ditambahkan gitu. Nah, proses editing seperti itu. Jadi menyortir mana yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah sampai ke tahap editing, tulisan tersebut berarti ya sudah selesai gitu. Nah, dalam membuat novel sejarah pun kalian perlu membaca-baca referensi ya. Karena sebetulnya referensi-referensi cerita-cerita, nah itu akan memperkaya kita, memperkaya imajinasi kita ketika kita menulis. Jadi walaupun basicnya ini novel sejarah pribadi, tetapi tetap saja kalian harus memasukkan unsur-unsur imajinasinya. Karena kalau kita menuliskan novel sejarah, kemudian berdasarkan kejadian aslinya kan, gitu, sejarah saya, tetapi tanpa ada unsur fiksi atau imajinasi di sana, maka ketika orang membaca itu, biasa saja, ini biasa saja gitu. Saya pun pernah melakukannya, atau saya pun pernah
melakukan hal yang seperti ini gitu. Nah, makanya harus ada unsur imajinasi dimasukkan ke sana. Bagaimana caranya si pembaca itu bisa tertarik untuk membaca keseluruhan dari isi cerita kita. Begitu. Nah, sampai sini saja materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah memplay berarti ya. Telah memutar video pembelajaran kali ini. Mohon maaf pembelajaran kali ini melalui aplikasi yang lain terlebih dahulu. Karena memang ada sesuatu yang harus sekali saya hadir di sana gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan, boleh di kolom komentar maupun langsung nge-PC ke saya saja ya. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.